Malah ini siapa? Saya pengen Apa? 1 kuntum 1 kuntum. minyak wangi Hajar Aswad. Lah itu harus ke Mekah dulu. Ini siapa? Nyai Ratu dari Gunung Kelut lagi. Saya lapar banget. Sini minta minyak wangi. Bakwan gorengan ada ini. Gak mau, saya pengen minyak wangi. Bakwan gorengan. Gak mau, saya pengen minyak wangi. Oh, minyak wangi. Anggur nih ada Gak jeruk. mau, saya pengen minyak wangi. Ya tanya dulu siapa ini? Minyak wangi Hajar Aswad. Dari mana? Saya nggak bakal ngomong sebelum saya minta minyak wangi. Lah ini ngomong udah. Yang ngomong rahasia saya, nggak akan saya kasih tahu siapa saya. Wah. Gitu. Nanti dikasih minyak wangi kalau udah ngomong. Mau minyak wangi dulu. Minyak wangi. Ya udah nih dikasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sini tangannya coba. Cium. Segar. Segar. Bertahun-tahun saya bertapa. Tapa di mana? Baru sekarang saya merasakan kenikmatan minyak wangi ini. Tahu minyak wangi apa ini? Pokoknya enak. Enak ya? Iya. Ini dari Enak. pengen tahu dari mana minyak wanginya? Tak perlu. Nggak perlu. Yang penting enak dimakan. Udah sering kayak gini makan minyak wangi? Baru berpuluh-puluh tahun saya bertapa. Bertapa di mana? Sekarang baru ngerasain minyak wangi yang enak sekali. Oh. Ini siapa lagi? Ini siapa? Tahan dulu. Ntar. Lagi nikmatin ini minyak wangi nih. Mang, kayaknya baterainya mau habis. Sambil cacesannya pakai kabel ke sana. Baterai HP. Oh iya. Nanti kalau udah kenyang ngomong dari siapa? Nikmat sekali. Ya. Baru seumur-umur saya ngerasain nikmatnya ini minyak wangi ini. Oh iya, memang di abad ini baru ada minyak wangi yang di asma dikasih doa oleh Sang Hyang Nurjahyaning Nirwana. Nikmat sekali. Nikmat kan? Pokoknya nikmat sekali melebihi dari segala-galanya. Oh iya. Saya betapa, gak percuma saya betapa bertahun-tahun mendapatkan kenikmatan seperti ini. Oh, gara-gara minyak wangi aja. Memang bertapa itu ngapain kok bertapa? Nyari ilmu? Nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu, saya lagi nikmatin makanan saya. Ya. Nikmat sekali. Kalau dirubah jadi rasa pahit gimana? Masa begini enaknya pahit? Coba dirubah jadi rasa pahit. Nggak bakalan. Nggak bakalan pahit. Nggak bakalan Karena pahit. ini udah ada doa-doa Oh iya. dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh. Nggak bakalan berubah pahit. Nggak berubah Merasakan pahit. nikmatnya. Dan segala-galanya. Ayah berpetapa tuh bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, hampir ratusan tahun. Jenggotnya udah kemana-mana panjangnya itu nggak Saya dipotong. bukan laki-laki, perempuan. Perempuan lagi. Berarti umurnya udah lama dong. Udah ratusan tahun. Oh, di zaman siapa itu dulu? Dari zaman dulu kerajaan Mangkunegara. Mangkunegara. Tapi saya dari alam kahyangan. Dari alam kayangan. Ya. Biar Saya dengerin ya. ya. Saya beratus-ratus tahun betapa, yaitu di satu tempat, yaitu di atas bumi, atasnya bumi, di atas langit, atasnya langit. Saya betapa. Ya Allah, semua berkah, semoga selamat kalian semua mendapatkan Amin. kebahagiaan dunia akhirat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan surga dunia, surga akhirat. Amin. Aku doakan karena kalian telah membahagiakan saya, karena kalian telah
memberi kenikmatan saya, kalian telah memberikan makanan saya. Amin. Saya doakan ya. Ya. Semoga kalian semua mendapatkan keagungan, mendapatkan rezeki yang luas, Amin. awet umur, bercahaya, Amin. berguna bagi nusa bangsa, Amin. khusus bagi diri sendiri. Iya, amin. Ini saya mau cerita ya, Iya, karena sok. saya udah lunglai dari tapak, karena saya dari Subhanahu wa Ta'ala disuruh lunglai dari tapak, habis tapak saya. Iya. Saya adalah seorang putri dari Kahyangan. Nama saya udah nggak tahu lagi saya siapa namanya. Karena udah Saking lamanya, Ya. jadi lupa ingatan. lupa. Amnesia itu. Saya lupa siapa nama saya. Tapi saya itu seorang ratu yang dikutuk sama Kanjeng Raja. Seorang ratu yang dikutuk sama Sama Kanjeng Kanjeng Raja. Raja. Siapa rajanya? Karena saya tuh lupa raja apa, nama saya apa, kerajaan apa nggak tahu. Cuman saya tahu tuh gini, saya tuh dikutuk sama Kanjeng Raja karena kenakalan saya. Dulu di Kejahilan Kahyangan? Saya, ya dari Kahyangan, karena saya jahil sama saudara-saudara saya. Oh. Sampai seorang raja, seorang bapak saya jahilin. Oh. Nah, bapak murka, Kanjeng Raja murka untuk saya. Nah, saya dari Kahyangan itu dilempar ke dunia ini. Oh. Tapi saya dilempar ke dunia ini bukan jadi manusia, bukan dari hewan, bukan tumbuhan, bukan. Terus? Saya dilempar dan dikutuk saya jadi seekor ular naga yang hitam. Waduh. Seekor naga yang hitam banget. Nah, seorang ular yang hitam banget. Nah, saya dilempar dari Kahyangan. Dan kamu boleh nanti lunglai dari tapak atau lepas dari kutukan asal ada satu syarat, atau nanti ada seorang wanita atau seorang perempuan yang hatinya bersih, putih, gak ada kotoran sama sekali, selalu menyayangi kepada siapapun, selalu mencintai kepada siapapun, gak pernah punya rasa iri, dengki, apalagi dendam. Dia pun sangat baik. Nah, nanti kamu bisa merangsuk ke perempuan itu. Tapi kamu ditugaskan untuk menjaga dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini. Nanti kalau kamu udah bisa menjaga, merangkumkan, membaikkan, memperbaiki dunia ini, baru kamu bisa naik lagi ke alam surga, ke alam Kahyangan. Balik lagi ke sana. Pada suatu zaman, entah zaman siapa nggak tahu ya, nggak tahu. Saya juga ingat-ingat lupa. Nah, jadi ingat ya? Ya, saya tuh berubah menjadi sebuah batu nisan. Kayu yang hitam, tapi ada bolongnya. Kayu yang hitam ada bolongnya. Nah, saking saya seorang manusia itu tulus hatinya, ingin mempunyai harta banyak. Tulus hatinya ingin harta banyak. Hartanya bukan buat hura-hura, bukan buat apa, untuk melindungi rakyatnya, untuk menolong rakyatnya, untuk menumpas dulu tuh zaman penjajahan, ya saya ingat tuh zaman penjajahan. Itu Belanda atau Jepang? Belanda. Orang-orangnya hitam, orang-orangnya putih, hidungnya mancung-mancung. Nah, dia tuh ingin mensejahterakan rakyatnya, makanya dia tuh betapa terus. Nah, betapa terus saya jadi berubah seorang putri, cantik. Nah, gini, kamu pengen apa? Katanya saya pengen
hidup tenang, bahagia, dan begitu dengan rakyat saya ingin menjadi seorang lurah. Oh, lurah, Tapi dulu udah lurah. Lurah itu tapi yang bijak, yang adil, yang sayang kepada siapapun, yang selalu membantu siapapun. Harta benda saya ingin melimpah, tapi bukan buat saya, buat mereka yang susah-susah. Oh, jadi gitu ya, manusia itu ada yang begitu ya, kata saya. Iya, saya seorang manusia. Nah, saya mikir karena kata Kanjeng Raja, saya itu nanti di dunia harus jadi orang baik. Jadi orang baik tuh kayak gitu kali ya, kata saya gitu. Nah, ya udah deh, saya turutin. Ya udah kamu penuhin, saya minta sama Kanjeng Raja, minta Mas Berlian. Oh, Mas Berlian. Nah, minta Mas Berlian nanti aku kasih sama kamu. Tapi janji kamu awas nih, bener harus jadi orang baik. Nanti saya adain satu kamar yang bersih, satu ranjang pakai kolambu. Dulu kan ada ranjang kolambu tuh. Iya, ada. Yang bersih, yang rapih, yang wangi. Setiap malam Jumat Kliwon saya kepretin, mandiin pakai minyak Hajar Aswad. Oh, itu langsung dari Mekah. Nah, laki-laki ini saking kepengennya. Laki-lakinya? Laki ini saking kepengennya. Dia bukan nyari ke Mekah, bukan. Kemana? Bukan, dia bukan nyari ke Mekah. Bukan nyari minyak wangi, bukan. Bukan. Dia saking dulu kan nggak zaman tahu Mekah di mana ya. Iya. Nggak tahu zaman apa minyak wangi, nggak tahu dulu nggak. Dia itu menilas sebuah pohon asem. Tahu pohon asem? Iya, yang Ya. asam itu. Nah, dia tilas. Terus dia biarin pakai wadah. Pakai dulu kan wadah, nggak ada wadah kayak zaman sekarang, adanya bambu. Oh, ditadenin. Nah, diladenin, udah gitu. Nah, dia entah pakai bunga apa nggak tahu. Dia becek-becek sama bunga. Bunga ini kali. Nggak tahu. Oh. Becek-becek sama bunga. Udah gitu kan wangi tuh. Iya. Nah, dia campurin. Dia taruh di satu baskom, satu wadah yang gede. Iya. Nah, silahkan Tuan Putri mau minum, mau makan, mau mandi, mau apa silahkan. Ke wanita ini. Saya serahkan. Tuh kata orang itu dengerin, saya mau cerita. Oh, iya. Mumpung saya bisa hidup di sini, di perempuan ini. Oh. Nah, udah gitu. Nanti sebelum cerita saya mau nanya dulu Tuan Putri. Ini hubungannya apa Tuan Putri Kan sama? makanya Oh, ini iya, mau menunjukkan siapa jati diri perempuan ini. Oh, iya iya. Nah, udah gitu. Nah, tuh tiap Kliwon ya terus begitu, jadi berlimpah tuh, dunia tuh berlimpah karena saya minta sama ayah dari Kahyangan. Oh. Kalau soal dunia mah dari Kahyangan mau berapapun ada. Berarti itu hartanya turun dari Kahyangan. Ya, dari Kahyangan Mas Berlian. Bukan apa-apa. Nah, dia bener sama yang namanya orangnya loh, orang maling dia kasihin. Nah, nggak pernah dia hukum, nggak pernah. Malah kasih dia. Nah, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, bertahun-tahun namanya umur manusia kan nggak panjang terus tuh. Iya. Ya dia meninggal. Oh, meninggal. Nah, diturunkan sama anaknya. Nah, sama anaknya dia nggak ngerti apa-apa, asal di sana sini nggak tahu. Nah, terus anaknya itu punya cucu. Punya anak lagi. Anaknya bapak perempuan ini. Oh. Bapaknya perempuan ini. Iya, bapaknya Nah, ibu ini. sama bapaknya perempuan ini sama aja. Dia juga nggak peduli. Dikirain saya tuh kayu itu mainan. Oh. Dia bawa sana, bawa sini, dia sama sana. Untung nggak dijadiin kayu bakar. Nah, bawa sana, bawa sini. Nah, udah gitu. Lahirlah perempuan ini. Dia kan gak punya anak-anak tuh. Iya. Selama berpuluh-puluh tahun gak punya anak-anak. Nah, karena janinnya saya makan. Dengar tuh, saya makan karena saya siluman kan. Siluman apa? Ya itu siluman dari Kahyangan. Oh. Nah, saya makan janinnya. Nah, suatu saat ada seorang laki-laki pinter. Nah, katanya kalau pengen anak ini kamu puasa sekian hari, harus sajian apa-apa diadain. Nanti kalau ada yang keluar berupa apa aja, matiin. Nah, laki-laki ini dia pengen punya anak. Nah, makanya diturutin. Nah, dari situ datanglah anak satu.
Saya sengajain anak satunya geblek. Oh. Gak sayang sama orang tua, gak punya milik, gak punya rezeki, makan juga seadanya. Nah itu nomor 1, geblek. Itu buatan anak ya tadi? Saya yang buatin saya. Buat anak bisa berarti siluman? Ya, terus yang kedua sombong, berani sama orang tua, sama sampai orang tuanya juga mau dimatiin. Kalau minta apa kalau nggak diturutin di gebruk pokoknya diruksakin. Tuh nomor 2. Nah, dari nomor 3 ada seorang kakek. Neng, tolong dong, jangan kasihan si ibu, si bapak punya anak tuh jangan banding semua, jangan nggak bener semua, tolong dong. Yang nomor 3 itu kasih milik rezeki, kasih kemewahan, kasih umur panjang, kasih dunia, katanya gitu. Nah saya mikir, oh iya ya, masa si ibu ngelahirin begitu anaknya gitu semua? Nah lahirlah yang nomor 3. Nomor 3 benar, dia baik, dia sayang sama orang tua, sayang banget karena saya sayang banget sama orang tua. Makanya miliknya rezekinya banyak. Sekarang juga dia itu anak yang paling hebat lah. Pokoknya dia itu selalu membantu orang, selalu sayang banget sama anak, sama mamanya. Nah, nomor 3. Nomor 4. Karena nomor 4 itu karena kenakalan saya. Makanya nomor 4 juga saya lahirlah nomor 4, laki-laki. Dia juga enggak. Malah dia lebih geblek, enggak mau usaha, enggak mau apa, maunya minta aja sama orang tuanya. Nah, itu nomor 4. Nah, nomor 5, mamanya tuh nangis terus siang malam, nangis terus. Kalau dulu kan zaman dulu nyari uang kan susah, nyari makan susah. Tiap malam, tiap siang, tiap bagus nangis terus, ya Allah, berilah aku anak perempuan, biarin nggak cantik juga, biarin jelek tapi baik hatinya ya Allah. Saya minta anak perempuan ya Allah. Dia terus nangis terus, nangis terus, sambil nyari makan, nyari nafkah. Mamanya juga begitu, cari nafkah tuh perempuan, lakinya mah cuma diam aja di rumah, suaminya mah sama dengan perempuan ini. Nah dari itu saya kasihan, iya ya, pikir-pikir kalau dia nanti udah tua, kalau nggak punya anak perempuan gimana? Ini kok keluar tanduknya? Enggak. Itu siapa? Yang bener itu? Nggak tahu, saya dengerin dulu, saya nggak punya tanduk. Nah itu kok lama-lama nongol? Enggak, saya nggak punya tanduk, beneran demi. Saya nggak punya tanduk. Itu apa berarti itu yang di samping itu? Nggak tahu. Nah udah gitu. Nah, jadilah perempuan ini. Tapi perempuan itu datang dari seorang putri kerajaan Majapahit. Oh, siapa namanya? Namanya Kanjeng Gusti Jayanegara. Kalau nggak salah. Waduh, kok masih ada kalau nggak salah? Kanjeng Gusti kan udah ratusan tahun, udah puluhan tahun, jadi kan lupa. Oh, kalau di alam gaib kan waktu nggak ngaruh. Ya sama aja. Nah udah gitu, lahirlah perempuan ini. Tapi saya kutuk. Perempuan ini saya lahir, tapi dia harus sakit hati. Selama hidupnya harus sakit hati. Jangan sampai anak ini menemukan kebahagiaan, menemukan kesenangan. Nanti kalau dia udah menemukan kebahagiaan, kesenangan, nanti kalau udah setengah umur. Nah ini udah lebih setengah umur nih. Dengerin. Terus udah gitu. Nah lahirlah anak ini, terus minta lagi mamanya. Yang bontot perempuan. Tapi yang bontot saya kasih hati yang durhaka. Oh durhaka. Kasih hati yang keras. Kayak bawang merah bawang putih. Nggak sama Amir, nggak sama anak, nggak sama siapapun, dia keras. Perasaan dia sayang paling bisa, sayang paling bener. Nah cerita demi cerita. Saya capek cerita intimnya aja ya. Ya intinya biar nggak lama. Itu antara leluhur ke leluhur, karun dari perempuan ini. Oh, mbahnya Uyut, mbahnya Mbah. Ya, seorang naga hitam. Naga hitam. Nah, naga hitam. Dari Kayangan. Iya, yang dikutuk oleh Raja Kayangan. Dan lama kelamaan saya pun dibuang di
taruh di kerajaan. Sekarang juga ada saya, kalau kamu pengen tahu, saya ada di kerajaan Keraton Kecirbonan. Oh, Serbonan. Di sebelah mana? Pokoknya lihatlah ada sebuah kayu yang bolong. Oh iya, ada itu memang. Nah, itu tahu kan? Tahu ya. Itu saya. Oh. Allahu Akbar. Itu bolong bukan karena berarti bener ya? Itu. Allahu Akbar. Itu ternyata berlubangnya itu setelah diteliti itu ada buat rumah tikus, dimakanin tikus jadi bolong. Nah, itu enggak, kayu saya nggak besar, sedang. Jangan ngeledek saya kamu. Nah, saya di itu dibilang keraton. gitu. Nah, karena anak cucunya ini nggak ada yang kuat. Wah, nggak ada yang kuat. Nah, nggak ada yang kuat. Karena harus saya, yaitu harus kayak kakeknya berpuasa, bertapa, terus harus disediain kelambu. Iya. Nah, sekarang apa? Sekarang begini ya. Maunya apa? Nah, waktu demi waktu, hari demi hari, apa namanya, jam demi jam, apa saya juga berguru itu sama Kanjeng Raja dan Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu siapa ini? Ya itu Ratu Kecirbonan, Panuman Kesatuan. Tuh, apa Masjid Agung. Masjid Agung, Sinarasa. Terus apa Sumur Tujuh, Jalatunda. Nah, itu kamu tahu siapa ada saya di mana. Oh, kalau yang di pusar bumi itu siapa? Nggak tahu lah, saya nggak mau pikirin, yang penting saya sendiri. Oh iya. Nah, saya sekarang mau nitip perempuan ini. Ya. Tadi Sunan Kalijaga suruh nitip juga. Bener, itu Sunan Kalijaga bener, jangan bohong, kamu jangan nggak percaya. Oh. Kirain kamu jin, kirain kamu iblis, kirain kamu setan. Bukan, bener itu Kanjeng Sunan. Iya, tadi pesannya gitu sama, suruh nitip gitu. Ya iyalah, orang perempuan ini perempuan baik, perempuan bersih suci. Mau siapa yang mau ngotorin? Iya. Kamu berapapun ilmu kamu dikeluarin nggak bakalan bisa bandingkan kebersihan dia. Iya. Nggak bakalan bisa ngeluarin orang-orang baik, orang-orang yang suci, nggak bakalan. Dikeluarin kemana? Nah, maksudnya kamu dikeluarin, dibuang gitu dari raga ini, nggak bakalan bisa. Oh iya, itu kan tergantung orangnya. Nah, nggak bakalan bisa. Harusnya kamu tuh bantu isi dengan ilmu kamu yang baik, bukannya diusir. Lah, kan gitu. kita nggak tahu itu. Nah, makanya saya juga nggak bakalan terusir karena saya punya hak. Karena saya juga mau insaf. Mau insaf. Tahu, saya juga mau insaf, mau jadi orang baik, mau jadi orang Islam. Ini orangnya apa jinnya yang ngomong? Ya iya, saya kan dari Kayangan Putri, bukan jin, bukan iblis, bukan apa. Saya dari Kayangan, yang dikutuk sama Kanjeng Raja. Oh, berarti intinya mau insaf, mau baik. Insaf, saya mau insaf. Saya mau pelajari insaf. Saya juga kalau seraga kalian kan raganya ada tuh. Kalau saya kan nggak ada raga, bisa kemanapun. Seperti pun bisa saya. Kelakuan kalian mau saya tiru. Oh. Itu mau saya. Emang kelakuan kami baik? Iya, kelakuan kalian tuh apa namanya, mau saya tiru, mau saya ikutin. Saya nggak butuh ilmu, nggak butuh. Yang penting saya tuh insaf, ingin jadi makhluk Allah yang baik. Iya. Dan itu ada di kalian semua. Alhamdulillah. Nah, itu. Dan kalian harus percaya. Percaya sama siapa? Ya, percaya sama omongan perempuan ini. Tadi Kalijaga bener, bukan siapa-siapa, bukan. Oh gitu. Karena orang suci air putih. Iya. Ditaruh hitam kan nggak mau. Ya kalau kopi pakai air putih juga. Nah itu maksudnya putih, hitam ya salah, yang hitam. Oh iya, salah ngomong berarti kan. Saya kan namanya orang baru belajar baiknya, nah itu. Nah, kata-kata pun pelentas nggak tahu apa. Iya, berarti ini Putri Kayangan intinya pengen insaf gitu ya. Perempuan ini bukan kalian makhluk di dunia aja, dari Kayangan pun dia itu diakui. Oh. Kalau kalian pengen tahu. Sebagai apa diakui? Ya sebagai anak. Oh sebagai anak. Sebagai anak, dia bukan sebagai apa-apa, sebagai anak, diakui sebagai anak. Nanti dulu lahirnya di Kayangan jangan-jangan. Bukan, ini keturunan, kalau kamu pengen tahu, keturunan Banaspati. Waduh. Nah, ya api itu. Nah, Banaspati, tapi Banaspati bukan Banaspati yang durhaka, bukan yang jahat. Bukan. Oh, ada Banaspati yang baik. Yang baik, yang bisa ngelilingan dunia ini.
Emang dikira Kirain Banaspati yang suka ya nyakitin kagak. orang Ini gitu. keturunan Banaspati, makanya nggak bakal ada yang bisa ngancurin dia. Hmm. Kerajaan apapun, ratu apapun, setan iblis apapun nggak bakalan bisa karena dia itu keturunan Banaspati yang punya dunia ini. Yang punya dunia bukannya Allah. Ya Allah kan ngutusin. Ini tuh Banaspati. Ngejagain seperti kalian juga kan dipercaya sama Allah. Harus umat ini harus alam ini. Kalian harus berkelakuan baik. Membimbing orang-orang yang ya. Ya udah itu. Udah, saya udah nggak boleh nih sama Kanjeng Ratu sama Kanjeng Raja. Iya. Yang harus saya patuhi. Saya mau pulang ya. Iya harus patuh, nurut. Titip anak ini. Insya Allah nanti dikasih arahan, dikasih biar dia punya isi, punya ilmu yang baik, bermanfaat nanti. Nah ini minyak ini nih. Itu minyak tadi dari guru kami, namanya yang bergelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Di Kayangan nggak pernah dengar nama itu? Wah, saya kan putri nakal. Oh. Saya tuh putri nakal, putri jahil. Dulu Makanya saya dikutuk ke dunia. Jadi ular itu. Makanya nggak tahu yang baik, orang baik apa nggak tahu. Tahu-tahu udah dilempar aja. Lempar, saya tuh dikutuk sama Kanjeng Raja karena kenakalan saya. Lagian nakal sih. Ya, saya memang akui nakal. Ya udah jangan ngomong aja lah. Saya mau pulang tuh Kanjeng Raja, udah kesini sama Kanjeng Ratu. Bukan pulang. Mau pulang. Ya udah hati-hati. Nggak ada lagi yang mau disampaikan. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Cekat. Nggih. Alam kurang puting alam bulan bintang segala macam-macam. Nah, anak-anakku. Ya, si siapa Ini, lagi? Leluhurmu. Leluhur siapa? Yang tadi kamu omongin. Yang tadi Aku saya. juga lupa yang kamu omongin tadi, leluhurmu. Siapa? Ya leluhurmu tadi yang punya minyak wangi ini. Oh, yang punya siapa namanya? Saya juga mau tahu. Kata masa leluhur gak tahu namanya? Kamu bilang gampang apa sama kayak manusia? Oh gitu ya. Oh, kamu pengen lihat saya marahin? Oh, Kamu anak cucu saya. Emang anak cucunya bukan? Waduh. Nggak ngehormatin saya jauh-jauh dari alam kalang dengan alam. Mana? Ini dari alam mana ini? Saya ini alam dari alam langit ketujuh. Alam langit ketujuh. Alam langit ketujuh saya ini. Allahu Karena Akbar. saya itu diundang sama kamu karena wanginya minyak ini. Oh. Tapi saya nggak mau marah-marah. Iya, masa penghuni alam langit ketujuh marah-marah? Nggak boleh. Kan nggak tahu nih, nggak bisa gaibnya. Anak cucuku yang paling kusayang. Iya. Mencintai. Iya, ini siapa? Berbuatlah yang baik. Berbuat yang baik. Jauhilah larangan Allah. Insya Allah. Jalankanlah perintah Allah. Insya Allah. Ya gitu aja. Gitu aja. Jauh-jauh dari langit tujuh pesannya itu aja. Kasihan sama perempuan ini. Oh. Lah udah lama nggak ketemu saya. Mau ngasih hadiah apa? Wah, kamu itu pengen hadiah. Ya siapa tahu doa. Allah. Doa kan juga Ada ya hadiah. putu saya. Nah, apa itu? Ya Allah pengen hadiah ya Allah. Doa. Kan hadiah juga dari doa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ah. Berarti kamu tuh masih manusiawi. Ya emang jadi manusia. Masih manusiawi. Bukan jadi malaikat kan? Bukan jadi ini kan? Udah, gini aja ya. Ya apa? Didoain nggak? Nggak usah. Lah,
Itu Nggak usah sebagai didoain. itu sebagian dari hadiah, Mbak. Udah nggak usah didoain, nggak Ah. usah diapain. Cuman saya Pesan. pesen Pesen naon. titip anak ini. Titip lagi. Bibit. Pokoknya anak ini sama leluhur manapun dititipin sama kalian-kalian. Ini banyak yang udah nitip di sini nih. Saya Tan. juga titip anak ini. Dari Kalimantan, Ya, dari mana? Pokoknya saya titip anak ini. Titip lagi. Titip lagi. Ya. Jangan sampai bimbing dia. Biarlah dia dunianya berhalanya banyak. Ntar kamu juga bisa. Berhala. Maksudnya berhala tuh dunia banyak, dunia Oh. banyak, duit banyak. Dia itu nanti kamu bisa kebagian. Oh, gitu. Nah, itu juga sama hadiah dari aku. Oh, gitu. Tuh. Karena Oh. kamu tuh udah nggak ada bagian. Saya nggak ada Kamu tuh bagian. hanya bagiannya. Apa itu? Apa namanya? Menjalankan, mengibadahkan, Oh. ilmu-ilmu bersih itu aja. Oh, gitu. Kalau soal dunia kamu nggak ada. Nggak ada ya? Ya, Ya siap. makan aja secukupnya. Ya, insya Allah Mbak, terima kasih. Ya, makan aja secukupnya seadanya. Ya, secukupnya Kalau seadanya. pengen berlebihan nggak ada. Nggak ada ya. Yang penting kamu udah dititipin ilmu-ilmu baik, ilmu Insya Allah. putih disalurkan Amin. kepada orang-orang yang membutuhkan, pada orang-orang yang sedang kesusahan, Insya yang sedang Allah. kegelapan. Itu aja. Iya. Yang ditakdir orang tuh udah ditakdir-takdirkan. Udah ditulis ya? Iya, nggak bisa dipaksain. Nggak kayak perempuan ini. Makanya perempuan ini harus kalian junjung, Oh. harus kalian itu biarpun bisa kalian juga kecepretan mah gitu ya. Kan anak perempuan ini mah baik. Oh. Kamu kalau dia banyak duit, minta duit segini mah kalau di Bekasi dia mah. Makanya kamu tuh harus. Lah saya nggak minta masa. Ya seandainya. Nggak boleh minta. Seandainya gitu seandainya. Saya kan nggak tahu masalah dunia nggak tahu. Masa dunia nggak tahu ya. Nah, udah gitu aja ya. Iya, nggak- Kasihan perempuan ini. Iya. Dia pulang. Heeh. Nanti suatu saat bisa datang lagi ke sini. Ya, siapa namanya? Nanti kalau bisa ketemu kan hafal. Oh, ini perempuan leluhur. ini. Leluhur yang dulu Nggak datang. usah tahu, nggak usah tahu. Oh, nggak usah Nanti tahu. sombong. Oh, nanti sombong. Saya punya leluhur yang Di langit ketujuh gitu ya? Jangan. Iya, iya, ya Jangan sudah. nanti adanya kesombongan. Iya. Yang penting yang ada aja syukuri. Iya, insya Allah, Mbak. Amalkan, Iya. berserah diri sama Allah, bersyukur, Insya dan Allah. menerima apa adanya. Iya, Itu insya aja Allah. dah. Manusia Iya. mah hidup seperti itu. Iya. Semuanya ada udah diatur, udah digarisin, udah digaris-gariskan lah itu. Iya, insya Allah Mbak. Iya. Insya Allah bersyukur, insya Allah diterima, ikhlas. Namanya siapa ya? Kamu tuh namanya siapa? Namanya siapa saya? Mas sama cucunya sendiri nggak? Saya nggak tahu. Saya juga udah hadir ke sini baru kena bau wangi minyak ini. Oh, tadi baru Emangnya gampang kayak orang jalan ke sana jalan enggak gampang. Lo kan di alam ini langit langsung Enggak, ces. itu juga sama Allah tuh ditugaskan. Oh, ditugaskan ke Minta sini. diperizinkan, nggak sembarangan main beletuk-beletuk. Itu enak meureun namun anak cenah keur susah meureun age bae bare dunya. Bruk senang tuh. Kamu Oh, cenah anak teh cenah keur gering age waraskeun. Karena gering meureun tuh. iya. Tuh gitu kudu aturan. Oh, tetap ada izin-izin Iya, itu. iya. Oh, iya, iya, iya. Itu harus dimengerti oleh semua orang. Kan manusia nggak ngerti hukum yang di alam langit, Mbak. Ya kalau di alam langit nggak ada hukuman sama kesalahan di manusia, cuman ada izin dari Allah itu aja. Oh, nggak ada lampu merah, kuning, hijau gitu di jalan. Nggak ada, cuman ada cahaya gitu. Oh, Kalau cahaya. Ada cahaya. Nih kalau cahaya begini, terkasih gambaran. Mm-mm. Nah, ada tuh itu kayak gitu. Iya, Dan iya. nggak semaunya nggak selagi ada langsung ada enggak. Tuh, Iya. udah. Ya, ya udah, Mbak. Sekarang titip aja perempuan ini. Ya, insya Allah, Mbak. Ya udah. Di ruqyah tadi Itu udah. Keluarin yang Jelek-jeleknya yang udah. Nah, Ini. sekarang tinggal bersihnya. Ya. Tinggal diisi sama kalian yang bersih. yang penting- semuanya anak cucu saya semua. Ya, ini raganya, jasadnya ibu ini nanti mau menjalankan kewajiban dari Allah, sholat. Nanti ada mandi taubat. Amin. Nanti yang penting itu kita hanya bisa membantu sebatas itu, Mbak. Ya. Amin. Kita sama-sama berdoa Amin. untuk semuanya. Hmm. Ya udah, ada lagi, Mbak. Ya udah. Yang mau kasihan. Kasihan raganya, kasihan. Ya Kasihan udah. raganya. Dan ini semua kan nggak ada kemauan dari dia, nggak ada. Tahu-tahu ini masuk Nah, ya, biarpun dihalangin udah dibenteng sama apapun, tetap bisa. tetap bisa. Oh. Enggak, ini kan bukan kemauan dia sendiri. Ini bukan pura-pura kesurupan ya? Bukan, Bukan. sembarangan kalian. Iya, tadi ada yang ngomong pura-pura itu mbaknya. Sembarangan.
jelek, yang jahat gak bakal bisa masuk, udah dibenteng sama kalian semua. Iya, amin. Ya. Tinggal nanti mendekatkan diri kepada Allah secara lahir dan batin. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ibu sadar nggak? Ya, makanya kayak gitu saya. Setiap di rumah di sini. Setiap ketemu orang-orang bisa, orang-orang ngerti. Ah. Kalau sama orang-orang biasa mah nggak pernah. Kalau orang, pokoknya asal orang itu berilmu, orang itu ngerti, itu langsung kayak gitu. Spontan. Spontan. Kalau sama orang-orang biasa enggak, biasa jadi orang Ngobrol biasa, jadi orang biasa. usaha ya dagang usaha biasa, nggak pernah ada perasaan atau ada enggak kayak gini. Baru kalau ketemu orang siap dimanapun langsung begitu, kayak langsung nggak sengaja. Langsung nggak sengaja. Iya. Tapi ini udah nggak dari dulu, dari dulu nggak. Dari mulai sejak kapan? Dimulainya sejak saya punya anak yang terakhir. Punya anak terakhir. Dari punya anak terakhir itu apa namanya, saya tuh udah kayak orang gila gitu. Tapi masih ngandung anak yang terakhir. Oh, masih hamil. Ya. Hamil pun nggak tahu, tapi kelakuan saya kayak orang gila. Oh. Waduh, saya tuh udah kayak apa, tapi alhamdulillah hikmahnya itu sekarang ya alhamdulillah, maksudnya saya jualan juga. Kalau ada orang yang mau jahilin tahu, kayak ada yang kasih tahu tuh orang itu jahil gitu. Kamu harus ngadain apa syaratnya begini gitu. Misalnya mau datang pisang belum datang, ada orang yang mau jahil udah dikasih tahu. Nanti ada orang datang ke sini, kamu harus ngadain ini, ngadain itu ngasih tahu lewat bisikan lewat atau? hati. Oh, lewat hati. Bukan bisikan dengar dari ini, lewat hati. Lewat hati. Oh, ini mau ada yang nggak datang, ada yang nggak baik gitu ya. Gitu. Nanti kalau jualan juga begitu. Ini kalau ada yang jahil, nanti ada yang mau jahil sama kamu, ini harus disyariatin ini. Alhamdulillah. Kayaknya Iya, ya nggak gitu. terjadi Tapi apa-apa. dari hati, bukan bisikan Dari atau hati. dari kasih tahu orang, bukan, tapi dari hati Dari sendiri. hati. Iya, iya. Tapi kayak bicara gimana sih hati Iya, gitu. kayak ngobrol sendiri. Gitu. Iya. Makanya saya kadang-kadang Pak males ketemu orang-orang itu. Saya tuh sering kesurupan, maksudnya kayak gini. Sering kesurupan. Makanya kayak gini, makanya apalagi anak-anak saya, mama nggak boleh kemana-mana, mama nanti mama ini malu saya. Kata anak saya gitu, ya biar mama ini nggak tahu, nggak disengaja. Orang nggak tahu nggak disengaja, walaupun nggak boleh juga kalau nggak sengaja gimana itu? Kayak gitu. Ya itu semenjak itu udah berarti udah seumur anak saya sekarang tahun 2010, berarti udah 12 tahun. 12 tahun. Gini. Ya alhamdulillah rezeki juga lancar karena ada aja gitu yang bimbing saya, maksudnya ada aja yang bimbing, yang pokoknya ada yang menjahil, ada yang tahu orang itu juga tahu orang itu punya seperti punya apa juga tahu gitu. Oh, punya ilmu apa tahu gitu ya. Tahu, cuman kan Dia nggak bisa dibuktiin. Iya, cuma ini hati cuma itu tahu ada aja tahu, gitu. Oh, iya. Cuman nggak bisa, namanya goib kan nggak bisa ngebuktiin. Iya, cuman sekedar tahu aja ya. Sekedar tahu aja. Iya. Makanya ya alhamdulillah. Terus saya sampai sekarang alhamdulillah saya bisa bimbing anak saya, bisa itu sama anak saya gitu ya, alhamdulillah. Ya, itu karena lelakon hidup saya ya sama suami saya ya, barangkali udah nasib udah. Dulu berarti sama suami yang dulu itu sering lelakon apa itu? Kagak, kalau suami saya dia sering sajen-sajen. Oh, sajen-sajen. Di Udah rumah selera. dulu. Kadang di rumah, kadang di kebun, kadang di mana aja. Oh. Kan udah saya ngomong, Pak, jangan suka sajen-sajen gitu. Kadang saya ngomong ya, jangan suka sajen-sajen gitu, Pak. Apa gunanya itunya? Kita mah minta sama Allah. Kita kalau mau hajatan, apa mau selamatan tuh boleh sajen. Kalau kita sajen-sajen nggak karuan di kebun, di kuburan, itu apa artinya? Kata saya gitu kan. Tahu apa sih kamu perempuan gitu kan? Ya udah, kalau nggak bisa diomongin. Tapi dulu ibu normal, nggak sering
waktu dulu nggak, sebelum yang anak terakhir biasa aja ya? Biasa aja, nggak pernah ada kesurupan, apa. kesurupan Nggak apa pernah ya? kesurupan. Setelah Nggak mengandung tahu anak. apa, nggak pernah. Oh. Nggak pernah tahu apa, nggak pernah tahu apa, nggak pernah, pokoknya nggak tahu apa, biasa aja. Iya. Kalau sekarang ya begitu lain, maksudnya sejak mengandung anak yang terakhir itu Main. beda lain. Iya. Cuman kan yang alam itu kan nggak bisa dibuktiin, cuman sekedar tahu aja, cuman tahu juga ya itu dari hati, bukan dari bisikan di sini. Kalau dari juga, orang dari ya. hati, bukan. Iya. Cuman paling ini yang istilahnya untuk menjaga diri kita ya, biar tidak istilahnya nanti tertipu daya sama iblis. Iblis itu bisa mengaku siapa saja, jangankan sunan atau kiai. Kalau untuk mengaku, iblis itu bisa mengaku sebagai Rasulullah. Iya. Hanya mengaku itu bisa, aku Rasulullah, padahal iblis itu bisa. Dan kalau orang itu mengiyakan, mempercayai, lah itu sudah istilahnya bisa diambil sukma orang itu, bisa diambil roh orang itu nanti. Jadi kita harus bisa menjaga, memfilter istilahnya yang menipu, yang benar sama yang bohong gitu. Kita harus punya filter, dasarnya harus ada pondasi yang kuat. Nah ini berhubung istilahnya ada hubungannya dengan ini juga, makanya nanti kami arahkan keluarga ini agar pondasinya kuat. Ya. Karena Seperti ini udah waktunya. ya, biar pondasinya kuat. Nanti kalau bangunannya tinggi kan nggak ambruk. Lah untuk memfilter yang tidak baik, yang benar atau salah itu nanti ada. Nah, nanti dikasih amaliyah tata cara sholat syariat hakikat sama amaliyah mandi malam. Amaliyah mandi nanti ada tata caranya. Yang penting sholat 5 waktu. Setelah itu amaliyah yang mandi jam 12 malam selama 41 hari. Itu ada untuk menguatkan pondasi ini. Biar tidak tertipu sama iblis yang mengaku Rasulullah, mengaku Sunan Kalijaga, mengaku ini, biar nggak ada ini lagi. Nanti dikasih. Lah nanti kalau sudah kuat pondasinya kan bagus. Jasadnya bagus, rohaninya bagus. Dan karena saya ya. Ini saya yang mana, takutnya dari kayangan lagi ini. Saya raga saya aja saya aslinya. Saya selama hidup ini belum pernah cekcok sama tetangga, sama siapa, alhamdulillah, orang. Dan saya diarahkan ya alhamdulillah baik-baik. Nggak pernah, walaupun saya disakiti sama suami, disiksa lahir batin, nggak pernah saya sama suami. Nggak, saya maklillahi ta'ala. Nggak pernah saya, bener saya nggak bohong. Tapi kalau orang udah ngomongnya sekali nggak enak, 2 kali nggak enak, 3 kali nggak enak, baru saya hadepin. Nama saya nggak maupun dia siapa, maupun dia pangkat apa. Yang penting kalau udah ngomongnya sekali, 2 kali, 3 kali saya hadepin. Itu saya biarpun saya perempuan. Saya begitu. Waktu saya nih di dagang di di Pulau Gadung, kan ada orang terkaya banget tuh, orang paling kaya banget di situ. Nah saya nurunin pisang. Nah setiap nurunin pisang dia selalu ngomong nggak baik. Nah nggak baik, anak saya takutan, supir juga ketakutan. Saya menghadapin, gimana kok bisa begitu? Ya alhamdulillah dia malah mendoakan. Dan Allah pun barangkali lagi berkehendak ya. Emang doa itu terbukti, saya rasakan. Nah, saya pindah dari situ tapi bisa melebihi apa omongan dia itu bisa saya alamin. Nah itu makanya saya mah asal saya merasa saya baik gitu ya bener takut. Ya kalau doa itu orang itu dia mendoakan saya harus nantinya sini. Emang saya alami sekarang, doa dia alhamdulillah. Doanya baik berarti. Baik. Makanya saya mah alhamdulillah, maksud saya nggak pernah ngejalanin apa merugiin orang. Iya itu bagus. Ya alhamdulillah, walaupun seperti ini kendala ya banyak. Keluarga, anak segala macam ya sabar, itu ujian. Sama suami saya
Saya mah kalau dia berkelakuan begini saya larang. Cuman kan kalau sekali, 2 kali, 3 kali larang nggak mau, nggak apa-apa. Malahan saya arahin, yuk kita berjaroh. Cuman kita kan jaroh juga nyari berkah. Terus kita datang ke Mama Kiai minta solusi supaya gimana baiknya. Namanya kita orang usaha kan. Saya mah suka ngarahin begitu. Kalau kedukan dukun belum pernah saya. Kedukan dukun ya. Maksudnya kedukun belum pernah. Kalau bapaknya yang nggak tahu namanya kan. Saya kan dari mulai berumah tangga sampai begini tuanya usaha terus. Jadi lurusin usaha aja, nggak apa kayak berumah tangga kayak orang-orang, enggak. Kalau saya sibuk di usaha terus. Ya, biar anak saya maksudnya kecukupan. Gitu, untuk masa depan. Masa depannya ya alhamdulillah. Ya diimbangilah. Ya dunia iya, akhirat iya gitu. Tapi saya tuh di dalam hati saya selalu ngarahin baik. Nih kalau punya rezeki sekian harus disedekahin sekian. Ya benar itu. Kamu harus ngasih ke masjid, ke orang-orang tua, ke anak yatim, ke anak-anak kecil. Iya. Kalau ada rezeki sekian di zakatnya sekian, itu di hati saya. Iya, dikasih tahu ya. Kasih tahu, alhamdulillah. Ya alhamdulillah bersyukur. Ya aku sekarang juga alhamdulillah bersyukur. Biarpun ada kesusahan, kesulitan, apapun ada aja yang nolong. Iya, ada aja jalannya. Saya udah mau ditabrak apa motor sama motor beradu. Tapi alhamdulillah karena kita berbuat baik ya, malahan kita bisa belok gitu. Belok sendiri ya? Iya, belok sendiri. Tuh. Terus anak saya yang nomor 3, kalau di syariat mah namanya jangankan tubuh orang, besi aja bisa penyok. Anak saya dilindes sama mobil kontainer muat semen penuh. Pernah ini, itu? Iya, ini semuanya nih. Tapi nggak apa-apa. Ya kan namanya orang mah orang. Jeroan tuh hancur semua. Semua daleman tuh hancur semua. Namanya anak baru umur 12 tahun. Oh, dulu pernah anak? Pernah. Nah, lalu hancur semua. Dokter aja yang nomor 4 dokter nggak sanggup. Nih ibu, kalau ibu pengen tahu anak ibu tuh jeroan anak ibu tuh kayak apa, saya nggak mau lihat Pak. Saya coba dokter, yang penting anak saya syariatnya operasi. Soal hidup nggak hidup saya kalau udah syariat. Tapi anehnya anak itu nggak merasakan sakit, nggak merasakan sakit anak itu. Dia kan udah sadar nih, sekarang udah gede nih, sekarang sekolah SMK 3 udah keluar. Sekarang sembuh berarti? Waduh, badannya cakep. Nah, kalau nggak percaya abang mau lihat. Nah, dari situ alhamdulillah itu anak yang namanya kabel, seluruh tubuh orang hancur semua. Hancur semua. Semuanya dioperasi, cuman ya tapi barangkali Allah kan nggak tahu ya. Ginjalnya itu kan udah angkat 1 katanya. Oh ya, tinggal 1. Tapi alhamdulillah anak ini nggak punya keluhan. Iya alhamdulillah sampai sekarang ya. Sampai sekarang malah badannya sehat, sekolahnya alhamdulillah. Itu keajaiban Allah. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang Ibu alami ini. Iya. Bapaknya yang namanya habis usaha, nggak usaha 5 tahun tidur. Siang malam tidur, keluar aja nggak mau, di dalam tuh bukan setahun 2 tahun, 5 tahun tidur. Saya yang nyari nafkah. 5 tahun, bukan setahun 2 tahun, 5 tahun. Iya. Tidur aja tidur siang malam. Tapi ibu sehat ya alhamdulillah ya, saya diberi kesehatan ya. Namanya saya kan punya anak dulu, masih punya anak 2. Ya alhamdulillah saya syukurin sekarang ya alhamdulillah. Cuman saya kan tadinya cita-cita saya begini. Saya jerih payah hidup rumah tangga dari kecil sampai tua. Mau saya hidup tuh sama bapaknya udah tua tuh enak, berubah. Bapaknya berubah, yang tadinya nggak sayang ya sayang. Ya tadinya kita tuh berumah tangga tuh tinggal tua tuh tinggal enaknya. Iya. Pengennya kan gitu. Sampai saya daftarin haji. Malahan dia nggak mau daftar haji, nggak mau. Malahan ya itu kegoda perempuan sampai sekarang ya udah. Ya udah mungkin itu udah takdirnya. Udah nasib takdir saya. Iya. Tapi saya selalu sama anak
jangan sampai musuhin bapak, itu bapak kamu. Kalau lagi capek ya bantuin. Kalau nggak punya duit ya kasih, itu bapak kamu gitu. Tapi ya emang udah takdirnya harus pisah, Iya. harus apa namanya? Membuka lembaran baru dengan yang baru ya itu sih. Ya muka-muka aja ke depannya, siapa tahu, nggak ada yang Iya. tahu, makanya lillahi ta'ala aja. Iya. Cuman saya tuh yang saya ini ya itu, saya kalau ketemu orang-orangnya itu ya itu nggak bisa saya tahan, nggak bisa, nggak boleh Langsung boleh gitu tahan, ya. langsung. Iya. Biarpun saya bacaan istighfar apa Tetep sahadat, aja tetep aja masuk gitu. masuk, nggak bisa dihalangin. Iya. Tapi ya saya memang harus jalannya begini, ya harus ketemu orang-orang itu ya harus ketemu. Iya. Ya, gitu. Ya, nanti tinggal dikasih fondasi yang kuat, Ya, amin. biar nanti rohaninya kuat, jasadnya kuat, nggak istilahnya nggak ngefek ke nanti. Kalau ngefek yang nggak bagus bisa masuk ke pikiran, nanti Iya. bisa orang itu malah bisa gila. Nah, makanya nanti dikasih fondasi, zikir, dikasih zikirnya, dikasih Ya. tata caranya, Ya. dijalankan nanti di rumah. Ya. Biar istilahnya nanti setelah ini kehidupan selanjutnya di dunia atau di akhirat Amin. sesuai dengan takdir Allah Amin, gitu. ya. Tidak ada hubungannya sama Amin. yang gaib-gaib lagi. Ya nanti dikasih lembaran kertas. Ya, amin. Nah, Ya, nanti ya. tata cara sholat, tata Ya. cara mandi nanti malam jam 12. Nanti dikasih. Tidak apa-apa ibu sama bapak jalanin. Nah, nanti ada nanti dibaca, kalau yang kurang paham ditanyakan. Ya. Nah, nanti saya kasih. Nanti dijelasin sama Ustadz Jahril atau siapa nanti. Saya kasih ini. Nggak ada yang ini lagi kan? Ditanyakan lagi.